Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan analisa saham-saham sektor batubara yang harganya sudah cukup menarik. Tapi apakah masih cocok untuk dividend investing di tahun 2025? Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham ya. So langsung saja kita ke pembahasan. Jadi saham pertama yang akan kita bahas adalah saham UNTR dan kita akan lakukan analisa menggunakan Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan tentunya banyak sekali keunggulan yang ada di Stockbit ini. So jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas untuk berinvestasi, silahkan ya teman-teman mendaftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Di fitur Banda Detektor, di sini kita bisa melihat guys ya, secara rata-rata atau average, baik ketika ada akumulasi atau ketika ada distribusi. Tentunya ini akan memudahkan analisa kita sebelum kita masuk dan berinvestasi ya guys ya. Karena investasi itu menggunakan uang ya guys ya. Jadi kita pun harus menganalisa dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini juga ada chart di Stockbit yang mana untuk indikatornya sendiri tidak dibatasi. Teman-teman bisa mix ya, lebih dari 4 bahkan bisa 5 indikator yang bisa teman-teman gunakan dengan free alias gratis guys ya. So banyak sekali keuntungan yang akan teman-teman dapatkan ya jika teman-teman menggunakan Stockbit Sekuritas. Nah, jadi kita melakukan analisa teknikal untuk saham-saham yang rutin bagi dividen ya di sektor batubara ini. Tujuannya adalah mencari titik entry. Jadi jangan sampai ketika kita buka sekuritas kita asal-asalan beli gitu guys ya. Misalkan karena ada berita A, berita B, berita C gitu ya yang belum tentu kebenarannya ataupun yang juga ternyata hanya pancingan ya agar kita beli di harga tinggi dan ketika nanti kita belinya ketinggian maka ada banyak investor yang malah take profit gitu guys ya, sehingga kita akan lebih sering nyangkut ya dibandingkan dengan portonya hijau gitu guys ya. Jadi ada dua perbedaan ya di antara para investor. Yang pertama adalah teman-teman yang DCA di harga berapapun. Harga tinggi beli, harga tengah-tengah beli gitu guys ya. Kadang ketika harga rendah cashnya habis ya. Jadi kita tidak bisa beli saham bagus di harga bawah karena kita terbiasa beli di harga berapapun. Dan bahkan mungkin teman-teman tidak melihat dulu chartnya seperti apa. Apakah sedang ada akumulasi, apakah sedang ada distribusi. Nah, kalau misal ada distribusi seperti ini ya guys ya, mayoritas investor distribusi, tapi kalau misalnya kita cek memang yang mendominasi distribusinya adalah investor domestik. Tapi ini juga bisa kita jadikan sebuah kesempatan untuk beli saham bagus di harga bawah gitu guys ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ya kurang memahami analisa teknikal, ya setidaknya teman-teman harus belajar, paham tren, dan paham juga antara akumulasi dan distribusi. Kira-kira kita bisa beli di harga berapa, kita bisa nawar di harga berapa, apakah sudah tembus di bawah level support atau dia ada pantulan di level supportnya. Nah itu juga harus teman-teman pahami ya, agar kalian tidak terbiasa atau tidak selalu beli di harga tinggi. Karena kalau misal teman-teman sering nyangkut, ya otomatis portonya juga sering merah. Ya sementara orang-orang yang beli di harga bawah ketika naik ya portonya akan menghijau seperti itu. Oke, jadi untuk United Tractors ya kita melihat ada koreksi yang cukup dalam, terutama penurunan di 17 Desember terkoreksi 6% ya guys ya. Lalu di tanggal 20 Desember juga turun 2,38%. Nah, ternyata di hari Jumat lalu tanggal 27 Desember meskipun ada kenaikan tipis 0,79% ya close di 25.400. Tapi kita lihat ternyata ada distribusi yang cukup besar, terutama dari NI, BK, dan juga YU. Namun, mayoritas investor asing terpantau melakukan akumulasi. Jadi ada net buy nih dari asing 5,5 miliar. Ada beberapa tanda-tanda bullish reversal di UNTR. Yang pertama adalah dari akumulasi asing, yang kedua adalah karena UNTR di harga saat ini ya di 25.400 itu sudah oversold ya guys ya, atau sudah jenuh jual. So, apakah UNTR akan bisa rebound dan bertahan di atas support MA150-nya? Nah, kita lihat di hari Senin depan. Tapi memang UNTR ini sedang terkena sentimen negatif ya guys ya. So, di sini kita lihat bahwa penjualan Komatsu United Tractors turun 17,7% dan hanya 4.167 unit ya hingga di bulan November 2024 kemarin gitu guys ya. So penjualan dari alat berat Komatsu ternyata mengalami koreksi atau penurunan, itu pun juga sejalan dengan
penurunan penjualan mobil ya, yang juga dirasakan oleh induknya, yaitu Astra International. Jadi kalau misalkan sentimennya sedang negatif dan ternyata distribusinya masih cukup besar, meskipun asingnya masuk dan mulai cicil beli, ya mungkin teman-teman sudah ada awareness ya untuk bisa pantau lagi UNTR-nya. Tapi juga teman-teman harus waspada guys ya. Kalau misal mau titip sendal di harga saat ini, saya rasa tidak masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman masuk terlalu banyak ya, kalau misal teman-teman masuk terlalu besar, terlalu banyak gitu ya, ketika harganya kembali terkoreksi, maka teman-teman tidak akan bisa beli lagi di harga bawah. Jadi tetap harus diporsi ya, dan perhatikan juga money manajemennya. Seperti itu guys. Jadi untuk United Tractors, kalau misalkan kita lihat ya, ada next support itu di 24.000, lalu ada di 23.000, dan yang paling rendah adalah ya, terutama di tahun 2024 ini adalah di 21.200-an. Itu untuk area low UNTR. Ya, jadi untuk UNTR kita akan coba lihat ya beberapa bulan mendatang apakah UNTR ada potensi untuk bisa rebound atau malah bisa lanjut turun lagi. Karena kita pun melihat ya bahwa harga acuan batu bara itu juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Dari 152 USD per ton turun sampai di 125 USD per tonnya. Jadi untuk harga batu bara Coal Ice Newcastle juga ternyata tengah terkoreksi sehingga ini menyebabkan harga saham batu bara juga rata-rata itu turun ya guys ya. So, kita melihat banyak sekali teman-teman yang ternyata masih floating loss, masih nyangkut di saham batu bara. Jadi kita dengan senang hati ya ingin membahas saham-saham batubara ini untuk pandangan teman-teman ke depannya. Apakah di tahun 2025 nanti saham batubara itu masih layak dan cocok untuk dividen investing atau tidak? Kalau misal menurut saya dan juga menurut beberapa pandangan para investor juga memang di tahun 2025 itu batubara masih tetap akan diperlukan dan permintaan batubara di tahun depan kemungkinan juga masih akan tetap tinggi. Alasannya simpel dan sederhana guys ya, dimana ketika teknologi semakin maju tapi energi bersih atau green energinya masih minim ya didapatkan, maka ya otomatis masih menggunakan dirty energy yaitu dari batubara thermal. Ya guys ya, so saham-saham batubara di tahun 2025 saya rasa masih cukup aman. Tapi kalau misal pertanyaan teman-teman, Kak, gimana saham batubara untuk 5 tahun ke depan ya? 5 tahun ke depan kejauhan gitu guys ya. Saya pun tidak tahu 5 tahun ke depan akan terjadi seperti apa. Nah, tapi setidaknya di tahun 2025, 1 tahun mendatang, kita melihat perkembangan teknologi semakin pesat yang otomatis ya, energi listrik akan sangat dibutuhkan nih oleh para pelaku bisnis. Seperti itu ya. Ya meskipun kita lihat juga permintaan itu bukan hanya dari domestik saja ya yang besar, tapi permintaan untuk ekspor batubara ke luar negeri juga masih cukup tinggi. So kita masih optimis 2025 saham-saham batubara masih layak untuk dividen investing. Oke guys, kita melihat beberapa harga saham batubara lainnya seperti ITMG juga mengalami koreksi ya dari 28.500 turun sampai di area low-nya di 25.200. Nah, setidaknya teman-teman juga harus paham ya titik support dan juga resistannya. Ketika berada di level support atau mendekati atau menyentuh level support, teman-teman mau coba entry tidak masalah gitu guys ya. Tapi kalau misalkan jebol support ya otomatis akan lanjut turun lagi. Tapi setidaknya teman-teman juga punya money management ya. Oke guys, untuk ITMG ini kalau misal kita lihat ya di hari Jumat lalu mulai ada kenaikan lagi 2,17%, close di Rp25.850 per saham. Kita cek top 5, ini ada big accumulation. Nah, ini yang saya suka ya dari Stockbit di mana bukan hanya average atau rata-ratanya saja tapi top 1, top 3 dan juga top 5 di sini menunjukkan bahwa terjadi akumulasi yang besar. Berarti ada akumulasi dari top 5 yaitu dari ZPTP, SQ, BK dan juga CC. Dan untuk ITMG investor asing juga ada net buy ya 4,8 miliar. Nah, berbeda dengan UNTR ya meskipun harganya mirip-mirip gitu guys ya, tapi lini bisnisnya berbeda ya. ITMG ini dia kan pure di batu bara ya, mungkin ada beberapa usaha di green energy gitu ya, tapi UNTR bisnisnya cukup terdiversifikasi. Ada tambang emas, tambang nikel, batu bara, kontraktor dan lainnya, dan juga penjualan alat berat tadi yang kita bahas gitu ya. Dan kalau misal kita lihat, harga nikel juga masih di bawah, harga batubara juga masih turun. Jadi kalau misalkan UNTR-nya besok lanjut turun, ya itu hal yang wajar ya, karena sedang terkena sentimen negatif yang tadi sempat kita ulas juga. Sedangkan untuk ITMG, ya jika bisa bangkit lagi dari level saat ini, ya karena kita lihat juga asingnya mulai akumulasi, dan ternyata di level saat ini untuk ITMG itu dia juga berada di zona oversold.
Jadi mulai ada tanda-tanda bullish reversal untuk ITMG, tapi kita masih harus memantau ya. Siapa tahu ITMG ini bisa breakdown di bawah 25 ribuan dan itu artinya dia tembus di bawah level supportnya. Berarti akan ada potensi penurunan lanjutan. Ya minimal hingga di 23.600-an ya. Kalau misalkan ITMG jebol supportnya. So untuk ITMG saya rasa menarik ya karena harga sahamnya juga sudah ada koreksi. Tapi let's see di hari Senin apakah ITMG dan saham batubara lain bisa rebound lagi. Karena kembali lagi ya tadi kita cek harga acuan batubara masih terkoreksi. Selanjutnya adalah ABMM ya, saham batubaranya Pak Lo Keng Hong yang mana Pak Lo Keng Hong juga masih setia ya memborong ABMM ini. So kita cek untuk ABMM di hari Jumat lalu ada kenaikan tipis 0,8% saja close di 3.470 dan kita cek cukup netral. Ya ada akumulasi dari PD, AK dan BQ sedangkan XA dan beberapa investor retail lainnya jualan ya guys ya seperti XC, XL, SQ, YP, EP ya guys ya. Ini investor retail rata-rata jualan. Investor asing ada akumulasi ya meskipun tidak terlalu besar, hanya 564 jutaan saja. Tapi yang menarik dari ABMM ternyata investor retailnya sudah mulai keluar ya. So untuk teman-teman yang masih nyangkut ya atau floating loss di saham ABMM karena beli mungkin ketinggian ya dan terlalu FOMO ketika di 5.700 ya teman-teman masih bisa averaging down sebenarnya karena ABMM kemungkinan besar masih bisa rutin bagi dividen. Selanjutnya adalah saham PTBA yang juga kita lihat harga sahamnya cukup menarik ya, di mana PTBA juga harga sahamnya turun dari 3.100-an sampai di Rp2.620 per saham di level saat ini. Hari Jumat kemarin ada kenaikan 1,16% ya. So kita lihat PTBA juga sudah oversold alias sudah jenuh jual. Dan kalau misal kita lihat ya, meskipun di broker summary-nya ternyata netral, tapi ternyata investor asing mayoritas akumulasi. Ada CCTP, AKXA, dan juga BQ, dan kita lihat net buy-nya itu 3,15 miliar. Jadi PTBA kita akan coba pantau di hari Senin ya, siapa tahu ada kenaikan yang cukup tinggi, mirip seperti dengan kenaikan ITMG tadi. Oke guys, selanjutnya selain PTBA, kita pun akan bahas saham BSSR. Untuk BSSR ini, kalau misal kita perhatikan ya, memang ini banyak sekali investor yang hold jangka panjang. Jadi jarang sekali mereka menjual dan hanya berharap dari dividen saja. Jadi untuk BSSR, volatilitasnya kalau misal kita lihat juga tidak terlalu ini ya, tidak terlalu volatil, tapi asingnya ada masuk ya. Meskipun kita lihat cukup netral ya, ada akumulasi dari CC, AK, dan juga LG sebesar 100 jutaan saja dari investor asing ya, ada net buy seperti itu. So untuk BSSR teman-teman yang sudah dapatkan dividen rutin ya di sepanjang tahun 2022, 2023 dan 2024 ini ya berarti teman-teman sudah menerapkan strategi dividen investing yang memang hold jangka panjang gitu guys ya, dan hanya menerima dividen dan semoga average yang kalian miliki juga itu di harga bawah ya, agar teman-teman juga bisa lanjut hold dan tetap akan dividen rutin ya, akan dapat dividen rutin dari BSSR. Selanjutnya adalah games. Games juga ya sejauh ini masih bisa bagi dividen dan setiap kuartal games ini rutin bagi dividen. Nah, pembagian dividen tiap kuartal ini kemungkinan besar akan ditiru ya oleh saham BBRI. Ada wacana BBRI pun ingin membagikan dividen setiap kuartalnya mirip seperti games gitu ya. So, teman-teman yang masih nyangkut di harga tinggi masih bisa averaging down untuk saham games ya, tidak usah terlalu khawatir. Semoga nanti bisa kembali uptrend ya karena games juga memang kita lihat sebelum atau menjelang pembagian dividen ini selalu naik. Tapi mungkin untuk dividen jumbo saya rasa tidak akan terlalu besar ya karena harga games juga kan sudah naik nih dari 7.000 ke 10 ribuan. Jadi ya yieldnya itu akan menyesuaikan ya. Sementara untuk games ya kita lihat juga mulai naik dari zona oversold-nya dan kita cek juga ada akumulasi ya meskipun tipis dari DH, PD dan juga NI dan masih ada net sell 36 juta dari asing. Dan terakhir adalah saham Doid guys ya. Doid ini terus melakukan akuisisi ya terhadap tambang-tambang yang ada di Australia gitu guys ya. Jadi untuk saham Doid sendiri di hari Jumat ada kenaikan 5,6%, close di Rp560 per saham dan kita cek juga masih berada di zona oversold, tapi dia perlahan-lahan mulai naik lagi. Meskipun secara rata-rata cukup netral ya, tapi Doid ini ada akumulasi dari YU, CC dan juga MG dan asingnya net buy 255 jutaan. Nah, dari saham-saham batubara yang tadi sudah kita bahas, menurut teman-teman saham mana nih yang paling menarik? Apakah Doid, Games, BSSR, PTBA, ABMM, ITMG, atau mungkin UNTR? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan misal ada pertanyaan, Kak, kenapa tidak bahas ADRO dan juga ADI? Untuk ADRO kemarin kita sudah bahas ya, meskipun perhitungan dividen saya meleset gitu ya, atau salah lah ya.
Tapi it's okay, teman-teman yang masih hold ADRO akan dapat dividen. Dan kita pun berharap AADI tahun 2025 nanti akan bagi dividen jumbo kembali ya guys ya. Karena kalau misal kita lihat, memang AADI ini akan menjadi saham yang dividen play gitu ya. Dia akan bagi dividen dan nanti dividennya juga akan masuk ke kantongnya ADRO. Seperti itu ya. So, untuk AADI kemarin sudah kita bahas, ADRO juga sudah kita bahas. Jadi, kita bahas yang belum dibahas. Seperti itu ya. Jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi, untuk teman-teman yang ingin menggunakan dan juga memakai aplikasi Stockbit Sekuritas untuk berinvestasi, silahkan teman-teman download dan mendaftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.